Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di rubrik fikih muamalah. Kali ini kita mau bahas serba-serbi transaksi emas. Banyak banget yang DM, WA dan macam-macam tanya, boleh nggak sih Ustazah jual beli emas online? Atau kalau saya pinjamnya emas bayarnya pakai uang boleh nggak sih? Atau saya pengen banget nih nabung di bank syariah atau bahkan di Pegadaian nabung emas tapi dicicil. Nanti kalau udah sampai satuan tertentu baru dikonversi menjadi emas. Nah, merangkum semua pertanyaan tadi, saya mau bahas di fikih muamalah biar teman-teman nanti dapat gambaran lebih utuh ya tentang emas. Nah, yang paling fundamental tentang emas adalah bahwa ada satu hadis dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW yang membahas tentang emas. Di sini hadisnya berbunyi, az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal birru bil birri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi maslan bimislin sawaun bisawain yadan bi yadin ya. Jadi di sini dikatakan emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam dengan garam, sawaun bisawain. Pertama adalah maslan bimislin sawaun bisawain. Harus sama takarannya ya, sama takarannya harus sama bukan cuma takaran tapi juga kualitasnya. Dan yadan biyadin harus dilakukan secara kontan atau cash and carry gitu. Jadi ketika saya terima juga diserahkan uangnya. Dan jika berbeda jenis, di sini ada hadis lanjutannya, maka jualah sesukamu asal dilakukan secara kontan ya. Hadis riwayat Muslim nomor 1587. Hadis ini menjadi basic dari pembahasan tentang emas, bahwa emas adalah satu dari 6 barang ribawi yang kalau dia ditransaksikan sejenis yaitu emas dengan emas, maka dia punya 2 syarat wajib yang tidak boleh ditunda sama sekali. Pertama, tidak boleh ada yang terabaikan. Mislan bimislin sawaun bisawain atau sawaun bisawain yaitu sama takaran dan kualitasnya. Dan yang kedua adalah yadan biyadin, dilakukan secara kontan atau ada serah terima di majlis akad begitu ya. Imam Syaukani menjelaskan hadis ini dengan berkata, jelas tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan barang ribawi lainnya kecuali secara kontan. Ini menurut penjelasan Imam Syaukani. Tidak boleh juga menjualnya secara tempo atau berkredit dengan mencicil, meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya. Misalnya menjual gandum dan jewawut atau emas dengan perak menurut Imam Syaukani dalam Nailul Autar ya. Di sini berarti menjawab pertanyaan teman-teman, kalau mau beli emas ya nggak bisa dicicil. Sekarang 100.000, besok lagi 100.000 untuk dapat 1 gram emas harga 1 juta. Kalau teman-teman sudah punya uang 1 juta, baru teman-teman beli emas sehingga uang 1 jutanya diserahkan, emas 1 gramnya diserahkan. Tetapi kalau belum punya ya teman-teman nggak boleh nyicil emasnya itu sampai dapat 1 juta baru emasnya dikasihkan. Nah, jual beli kredit pada barang ribawi walaupun berbeda jenisnya itu tidak diperbolehkan karena tetap harus kontan begitu ya. Nabi juga bersabda, jualah emas dengan perak sesukamu asal dilakukan dengan kontan. Nah, dari hadis tadi dan beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan, maka dapat kita pahami kalau sahabat membeli emas di Pegadaian Syariah, di bank syariah dengan cara mencicil, setidaknya teman-teman melanggar 4 hal secara sekaligus. Yang pertama, yaitu melakukan proses jual beli emas di mana si penjual belum memiliki barangnya, karena emasnya kan pasti belum ready ya, belum dicetak. Misalnya teman-teman mau beli 1 gram, belum tentu itu banknya atau pegadaiannya benar-benar sudah punya emas itu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la tabi'a malaysa indak ya. Jadi jangan menjual apa yang tidak ada di sisimu dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, malaysa indak ini maknanya adalah malaysa fi milkik. Jadi apa-apa yang memang tidak dimiliki oleh para penjual. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas tidak terjadi proses serah terima atau takobut, karena teman-teman kan belinya nyicil, belum sampai dalam batas minimal serah terima, misalnya belum sampai 1 gram, belum sampai 1 juta, karena tiap bulan dipotongnya misalnya 100.000 atau nyetornya 100.000, maka tidak terjadi proses takobut. Berarti teman-teman melanggar dalam hadis riwayat Ahmad tadi bahwa proses jual beli atau pertukaran emas baik dengan emas maupun dengan barang ribawi lain itu harus dilakukan secara kontan minimal. Yang ketiga, tentulah akan ada proses penitipan, karena kan emasnya belum diambil nih ya. Dalam proses penitipan ini ada 2 titik yang berbahaya, yaitu pertama biaya atas fasilitas penitipan dan juga harga buyback yang berbeda dengan uang yang dititipkan tadi. Jadi misalnya kita udah dapat 1 gram, ketika kita mau jual lagi ke dia itu kan harganya berbeda dengan ketika kita membelinya, padahal emas itu aja belum jadi proses serah terima gitu ya. Itu juga yang ketiga.
Dan yang keempat, tentu saja terjadi aspek multi akad, atau kita bisa katakan karena ada banyak sekali akad yang bertumpuk, yaitu akad jual beli ya, di dalamnya juga ada akad qard gitu ya, bahkan tadi ada ijaroh juga karena ada proses penitipan, maka ini disebut sebagai terjadi banyak akad dalam satu proses transaksi. Padahal Rasulullah SAW mengatakan haram hukumnya safqatain fi safqatin wahidah. Jadi haram untuk adanya dua akad dalam satu transaksi begitu. Bagaimana kalau menggadaikan emas gitu ya? Jadi kita misalnya ini mau nyekolahin anak atau butuh sesuatu yang sangat mendesak, kita punyanya emas, tapi kita eman-eman banget mau kita jual. Pengennya sih suatu saat bisa kita tebus lagi, lalu kita gadaikan saja emasnya itu ke pegadaian syariah misalnya. Nah, yang seperti ini juga kita harus pahami sebenarnya hukum menggadaikan sesuatu atau rohan itu boleh-boleh saja selama berbagai syarat dan ketentuannya dapat dipenuhi begitu ya. Tetapi kalau teman-teman menggadaikannya ke lembaga-lembaga seperti ini dan mereka adalah lembaga bisnis, padahal rohan itu seharusnya adalah aktivitas tabarru, aktivitas tolong-menolong, pastilah di situ ada pos-pos yang digunakan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari proses rohan itu. Misalnya apa? Pada proses penitipan barangnya, mereka akan memberikan tarif ya berdasarkan berapa lama sih teman-teman mendapatkan proses pinjaman dari uang tersebut. Jadi pertama, teman-teman akan diminta untuk melakukan pembayaran atas barang yang dititipkan. Berarti kan itu sebenarnya sama saja riba atas proses utang piutang, karena teman-teman mendapatkan uang dari barang yang digadaikan. Jadi yang ada proses titip penitip atau ada proses pembayaran atas barang titipan, ini akan masuk kategori tambahan atas utang piutang. Yang kedua, berarti tambahan ini adalah manfaat gitu ya. Manfaat atas proses utang piutang itu yang dia berarti bermakna sebagai riba gitu. Jadi fee-nya atau ujrohnya tadi itu bisa termasuk kategori riba. Nah, yang ketiga, dalam gadai emas ini juga terjadi rangkap akad, di mana di dalamnya ada akad utang atau qard dan ada akad hijaroh gitu ya, dan terjadi proses riba. Maka kalau teman-teman butuh dana dan sebagainya, saya tidak menyarankan teman-teman melakukan proses penggadaian di bank-bank atau di lembaga-lembaga seperti tadi. Ya pinjam aja sih ke teman, lalu jaminkan emas itu sebagai bukti, nanti kita akan balikin. Nanti kalau misalnya nggak bisa, emasnya dijual, lalu disesuaikan harganya berapa pinjamannya, tinggal sisanya dibalikin lagi ke kita. Nah, kurang lebih mungkin itu kali ya gambaran transaksi atas emas. Tadi yang saya perlu garis bawahi juga, berarti jual beli emas secara online juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena nggak ada terjadi proses tangkobutnya tadi atau proses serah terima di majelis akad. Memang ada sekarang mekanisme terbaru di mana para penjual emas online itu memiliki lembaga wakalah ya, lembaga yang mereka ada orang-orang yang kita bisa kasih uangnya untuk membelikan emasnya, baru dari lembaga wakalah itu dikirimkan ke kita. Kalau seperti ini, betul ini bisa dibenarkan karena sebenarnya transaksinya adalah antara si wakil kita dengan si penjual emas tadi begitu. Jadi nggak bisa dikatakan online juga sih ya, karena kan sebenarnya kita ngirim duitnya dulu ke si wakil, kita minta wakil ini untuk membelikan emas untuk kita, maka wakil dengan penjual emas ini melakukan proses yang syar'i karena mereka langsung serah terima di majelis akad. Baru si wakil tadi ini mengirimkan kepada kita. Tapi pastikan teman-teman dapat providernya yang terpercaya gitu ya, wakilnya nggak melarikan uangnya atau dia benar-benar membelikan emas sesuai dengan spesifikasi yang kita minta. Dan wakil ini diberi ujroh juga boleh karena mereka memang melakukan jasa pembelian emas untuk kita. Mungkin itu, semoga teman-teman dapat manfaat dari kajian tentang hukum seputar emas ini. Kalau ada hal yang sekiranya belum paham atau belum jelas, teman-teman bisa tanyain lagi ke Muamalah Muslimah atau bisa tinggalin komen di bawah ya. Sampai jumpa di Fikih Muamalah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.